speaker kedua, itu speaker yang pertama. Speaker yang kedua adalah Mas Hendra Lim. Ini teman saya sekaligus klien. Hai Mas Hendra. Halo, Mbak Oke, Rina. kalau tadi Josephine dari Singapura, ini disapa langsung dari Bandung Dari ya Mas Bandung. Hendra ya. Siap. Oke. Mas Hendra punya pengalaman yang cukup banyak tadi seperti saya sudah mention di depan. Memang Mas Hendra mostly keseluruhan pengalamannya lebih tepatnya Mas Hendra ya, itu adalah di family business. Next slide. Oke, sudah lebih dari 13 tahun di Human Capital Professional. Nah, saya sekelas sama Mas Hendra tuh di Certified Human Resource Professional. Ini kebetulan dosennya ada di sini juga, Pak Pungki. Selamat sore, Pak Pungki. Lalu Mas Hendra ini mostly pengalamannya sebelum di Igerindo, itu director di Pandawa Karsa Citra, lalu sistem manajemen juga di People Site Ideal Citra. Semuanya family business, bener ya Mas Hendra ya? Betul. Oke, jadi nggak salah dong ya, kita invite Mas Hendra untuk sharing pengalamannya bagaimana mengelola HR di family business. Oke, kita lanjut pada speaker yang berikutnya, pembicara kedua yang akan sharing mengenai bagaimana membangun SDM. Tapi sebelum kita lanjut ke presentation-nya, kita mau setelkan dulu video. Kita lanjut ke speaker yang kedua, Mas Hendra. Hai Mas Hendra. Halo Mbak Rina. Jadi ini yang di video siapa sih Mas Hendra? Mungkin bisa diceritakan. Yang di video itu owner kita, namanya Pak Roni Lukito. Oke. Kenapa mau play video dulu nih, Mas Hendra? Mungkin bisa diceritakan sebelum kita. Nah, karena kalau kita bicara family business, sangat tergantung sekali dengan ownernya kan, dengan foundernya. Karena itu saya mulai akan cerita Igerindo. Saya perkenalkan ownernya dulu gitu ceritanya. Oke, silakan kalau gitu Mas Hendra untuk cerita banyak pengalaman ya. Siap. Thank you Mbak Rina. Thank you Josephine. Very good presentation. I learned a lot from you today. Oke. Nama PT kita adalah PT Igerindo Multi Product Industry. Tadi ada Pak Roni Lukito. Beliau itu mulai terjun awalnya itu papanya tahun 79, singkat Pak Roni lulus STM dan beliau mau kuliah pada waktu itu kesulitan biaya, akhirnya bantu papanya di tahun 79, Mbak Rina. Nah kemudian dia pede sekali, dia nggak meneruskan kuliah, dia bilang sama papanya begini,
Kalau seandainya saya bantu, boleh nggak saya yang handle semuanya, ceritanya gitu. Dan luar biasa, papanya Wow, menarik sekali. papanya itu kasih kepercayaan untuk dia jalani seperti itu. Nah itu sebenarnya cuma dagang doang gitu. Dan pada waktu itu punya mesin jahit dua aja mesin. Jadi kita mulai Eigerindo, kita mulai dari 2 mesin jahit seperti itu. Nah, boleh di next. Nah, jadi berarti Pak Roni ini generasi, boleh dibilang generasi kedua. Dan Pak Roni ini punya 4 putri, ya, 4 putri dan 3 putrinya itu terlibat di dalam company. Nanti saya cerita. Nah, ini kantor kita yang tadinya 2 mesin, sekarang kita punya karyawan, kalau digabung dengan produksi kita ada sekitar 4.500 karyawan. Seperti itu. Jadi dari 2 mesin jahit sekarang punya beratus bahkan ribuan kita punya mesin jahit. Kantor pusat kita di Bandung, ya. Mbak Arina belum pernah ke sini, Mbak Cesi yang pernah. Belum, ya. saya belum pernah Mbak Cesi, itu iri banget deh. Mesti main ya, kan menarik nggak? Kantor kita menarik ya, nggak ada yang nyangka kan di Kopo ya di Bandung itu ada kantor seperti itu. Boleh terus next. Ya, nah ini kita punya visi, misi dan culture PT Eigerindo MPI. Visi kita sangat clear, to be a blessing company in lifestyle business. Kemudian kita punya mission with the spirit of sustainability, we provide experiential customer satisfaction in lifestyle businesses. Dan culture kita share. S-nya itu servanthood, H-nya itu harmony, A-nya itu agile, R-nya itu respect, E-nya itu adalah empowerment. Nah, menarik kata empowerment ini benar-benar kita sarikan dari founder. Karena kalau kita bicara family business, nilai-nilai family, khususnya ini founder, ini akan menetes, akan diturunkan ke company-nya seperti itu. Makanya empowerment kita masukkan, kenapa? Karena kita lihat dari founder pertama, generasi pertama, ketika tahun 79, ketika Pak Roni memberanikan diri untuk bantu, tapi sedikit agak apa ya kita bilangnya, agak kurang ajar ya, karena memang minta kendali full gitu atas waktu itu bisa dibilang mungkin belum PT pada waktu itu ya, mungkin toko gitu ya, tapi papinya kasih dan dia lihat empowerment itu dia nyata sekali gitu. Oleh karena itu nilai-nilai itu diturunkan oleh beliau. Dan kemudian ada servanthood gitu ya. Bagaimana di sini bicara servanthood itu bicara rela berkorban, rendah hati. Nah, itu nilai-nilai itu yang kita bangun. Tidak hanya di family, tetapi family itu akan align dengan company. Company dengan family, family dengan company. Dan kemudian yang terpenting, dan saya juga bersyukur ya, join, kita punya visi dan misi yang sangat clear. Sehingga ini menjadi objektif bersama antara owner yang memang kebetulan owner in charge as a CEO dengan para profesional gitu. Jadi ini mengurangi bias. Ini tim maunya siapa? Enggak, kita enggak bilang kalau ini good for company kita fight for it gitu. Jadi kalau seandainya kita udah punya satu objektif yang kita sepakati antara owner dan profesional. Jadi kalau kita dispute gitu ya, kita berselisih paham, kita lihat lagi objektif itu, gitu. Jadi ini sangat penting sekali, Mbak Arina. Kira-kira begitu. Boleh di next. Nah, kemudian ini perjalanannya tahun 79 kita brandnya itu, kalau tadi kan video banyak cerita Eiger. Sebenarnya mother brand kita itu ekspor. Mestinya beberapa, saya nggak tahu nih, kalau milenial sekarang tahu ekspor nggak, tahu ekspor di zaman saya dulu sekolah nih keren banget gitu loh, keren banget gitu. Ya, kemudian itu perjalanannya, kemudian next di 79, di 89 kita baru lahir Eiger. Yang kita kenal sekarang Eiger itu ada produk outdoor-nya ya, kalau orang naik gunung, pencinta gunung pasti tahu tas Eiger gitu. Beberapa testimoni mereka mengatakan kenapa tas Eiger itu sangat tahan lama gitu, karena memang kita membuat sesuatu yang sangat berkualitas. Saya lompat next ke tahun 97, ada body pack ya. Ada body pack ya, jadi ada 3 produk kita mendistribusikan 3 produk dan kita pemegang brand 3 produk, ekspor, Eiger dan body pack. Nah, sejak pertama memang kita punya owner, dia sangat di-drive untuk bagaimana bisa memberkati orang lain. Oleh karena itu kita banyak sekali terlibat di dalam berbagai ekspedisi yang level nasional dan bahkan
level dunia. Kita juga sebagai salah satu sponsor untuk pendakian 7 gunung tertinggi di dunia. Dan Seven Summiter itu join dengan kita di Eiger Adventure Service Team. Seperti itu. Dan seharusnya Mbak Arina ada yang menarik sebenarnya di tahun 2020, tapi sayang sekali karena pandemik akhirnya kita pending. Di tahun 2020 kita ada namanya ekspedisi Hakaborazi. Hakaborazi satu gunung yang ada di Burma, kalau saya nggak salah di Burma. Nah ini gunung itu sangat susah, artinya dia punya karakteristik yang nggak semua orang bisa gitu ya. North Face klaim bahwa pernah naik, tetapi juga nggak ada buktinya. Kita sudah persiapan sejak 2019 Mbak Arina. Kita kerja. Mas Hendra, sorry ke mute. Oh, sorry ke mute ya. Oke. Ya. Nah, seharusnya kita 2020 ini, Mbak Arina, kita mengibarkan bendera merah putih di Gunung Hakaborazi. Cuma sayang, kita terpending seperti itu. Nah, kita banyak terlibat seperti itu. Kita juga pernah bikin pembacaan teks Sumpah Pemuda di langsung 28 gunung. Kita pernah jadi juga blessing-nya terasa sekali ya, nasionalismenya. Nah, itu poinnya, kira-kira begitu. Boleh ke mute lagi Mas Hendra. Next. Boleh di next. Nah, ini kita punya produk ekspor, ini lebih kepada teenagers. Next aja dengan cepat. Kemudian ini body pack lebih kepada urban ke eksekutif muda. Next. Kemudian ini produk Eiger, ya kita punya 3 kategori, mountaineering, riding, dan kita punya lifestyle gitu. Lifestyle itu buat mereka yang bukan anak gunung, tetapi pengen berasa seperti anak gunung, ceritanya begitu. Next. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih perusahaan dari 2 mesin jahit sampai sekarang masih bisa kita tetap survive dan kita growth sangat bagus, seperti itu. Nah, memang saya bilang bahwa antara founder dan owner itu punya objektif yang sama. Saya sebutnya visi. Nah, kita to be a blessing company in lifestyle business bukan hanya maunya owner aja, tetapi ini udah maunya semua karyawan, semua stakeholder, semua shareholder dan stakeholder lah ya. Kita perkenalkan visi ini. Kemudian next, kita punya misi. Kemudian, ada yang terpenting karena visi misi tadi saya sudah jelaskan. Saya ke yang bawah itu pondasi yang tadi saya sebutkan, ada servanthood, harmony, agile, respect, dan empowerment. Ini nilai-nilai yang berasal dari founder yang coba kita turunkan sehingga nilai-nilai ini harapannya tidak bertentangan. Jadi semua profesional ini menjadi value driven kompetensi, Mbak Arina. Jadi semua profesional kita ini share ini mereka akan dinilai kompetensi share-nya seperti itu. Nah, sehingga antara nilai-nilai value-nya, antara values-nya owner dengan values-nya para profesional dan karyawan itu akan sama. Nah, berikutnya kita akan mulai bangun pilar-pilar apa sih? Kita punya pondasi yang kuat, kita punya atap yang mesti kita punya tujuan atau goals yang kita mau tuju. Nah, saya bagi 3 besar ya. Kita berbicara business strategi, kita berbicara organization strategi, kita berbicara people and culture strategi. 3 hal ini yang memang sangat penting untuk family business bisa transform to a professional business. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi saya boleh cuplik sedikit, dan Josephine tadi sempat bilang bahwa kalau di awalnya kan tahunnya cuma family and business, tetapi ada komponen elemen lain yang memang mesti diperhatikan seperti itu. Nah, Nah, boleh di next? Nah, kita mesti bicara bisnis strategi. Artinya yang tadinya itu owner hanya berpikir profit gitu. Sedikit berbicara mengenai customer, sedikit berbicara mengenai internal proses, dan hampir tidak pernah berbicara mengenai learn and grow, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu profesional akan bantu di sisi mana sih? Di sisi profesional kan profit itu hanya akibat. Seperti buah di dalam pohon, buah pada pohon kita nggak bisa openin buahnya karena buah itu adalah hasil. Yang kita bisa kerjain, ya kita kasih aja pupuk yang baik, ya bisa kita kerjain, ya kita memuaskan customer, punya internal process yang baik, punya learn and growth yang baik. Nah, di awal ini, makanya yang pertama ada bisnis strategi, bagaimana performance organisasi ini juga disepakati antara owner dengan para karyawan yang bekerja. Ini penting, saya sebutnya transparansi yang mesti dibangun. Seperti itu, kalau tidak akan ribut gitu. Kira-kira begitu. Next. Nah, berikutnya berbicara, tadi saya kasih nama Eigerindo Management System, yang kedua adalah organisasi strategi atau
berbicara organisasinya mau seperti apa, seperti itu. Nah, karena begini, kalau kita bicara organisasi, di dalam organisasi ada orang, dan orang-orang itu yang akan membangun organisasi. Jadi kalau kita berbicara organisasi ini, saya berbicara rumah bisnisnya. Nah, family business terlalu fokus di bisnisnya. Dia lupa untuk membangun rumah bisnisnya. Padahal rumah bisnis ini akan membuat dia punya family business, dia punya bisnis akan jangka panjang, akan dari generation to the generation. Itu dia yang lupa. Makanya kita perlu bangunkan rumah bisnisnya. Nah, berikutnya, kalau kita punya rumah, kita mesti punya orang-orang di dalamnya. Artinya people, yang fit people, right people, seperti itu. Nah, people membentuk culture. Dan culture dibentuk oleh people. Nah, ini dua hal yang mana dulu, ayam atau telur dulu, seperti itu. Nah, oleh karena itu people membentuk culture, culture juga membentuk people. Ini menjadi satu pilar yang sangat penting untuk dibangun oleh family business. Saya sebutnya Egerindo, people and culture. Kira-kira begitu. Boleh the next. Nah, saya coba akan deep di human capital-nya gitu, karena memang kita sharing tentang human capital. Tetapi sebenarnya human capital kan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya bisnis ya. Makanya saya kemarin bilang sama Mbak Arina, saya bilang sebagai HR leader adalah CEO soulmate gitu. Jadi soulmate udah ya. Soulmate gitu ya. So jadi senangnya cerita, nggak senangnya cerita. Kayak begitu. Dan saya bersyukur saya report langsung ke CEO. Seperti itu. Jadi menjadi partner lah untuk beliau yang sangat visioner dan bagaimana diturunkan. Nah, ada 5 yang memang pilar besarnya, ada HC planning, HC acquiring, kemudian developing, maintaining, and retaining. Nah, ini pondasi kelima pilar yang harus dikerjakan. Nah, kenapa ini saya minta izin sama Bu Arti, saya tampilin inilah, saya bilang kenapa? Karena family business suka lupa, gitu ya, bahwa human capital itu dibangun tidak bisa instan. Oleh karena itu, kita juga nggak berlebihan juga sih. Kalau organisasi memang belum butuh, misalnya pensiun manajemen saya belum butuh, apakah saya mesti kerjakan sekarang? Enggak, biarin aja pilar itu ada. Nanti kita tinggal bikinkan roadmap-nya. Gitu. Karena setelah framework ini seharusnya ada roadmap. Kapan buat apa? Gitu. Kayak contoh industrial relation. Kalau karyawan kita masih sedikit di bawah 100, ya antara perlu nggak perlu sih. Tetapi kalau hati-hati ketika sudah mulai 1000, kan mulai mesti dipikirkan. Kira-kira begitu. Makanya ini adalah pilar-pilar penting yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kita siapkan semuanya. Ingat, jangan sampai kita butuh baru kita buat. Jadi kita harus atur. Jadi HR leader, HC leader, ya sebagai partner daripada CEO, sebagai partner dari owner family business, dia harus tahu kapan bangun apa sesuai dengan objektif bisnis yang sudah dicanangkan oleh organisasi. Seperti itu, Mbak Arina.